Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang juga Bapak Ibu yang ada di beberapa kota yang lain. Selamat bergabung beribadah bersama-sama di ibadah MDC Kuta Bali. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya ingin membacakan bagian kitab Mazmur 42 ayat ke-5. Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Sementara kondisinya gundah gulana, ini sang pemazmur yang mau ingat. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Adalah sebuah keputusan pada waktu kita beribadah. Kita memutuskan untuk kita mengingat bagaimana kita mendatangi Allah. Nah, kita mengatakan dalam kepadatan manusia, sang pemazmur mendahului. Dan dikatakan begini, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Hari Minggu, hari perayaan, merayakan kebangkitan Kristus pada awalnya. Dan kita juga memaknai setiap hari sebagai hari kemenangan. Izinkan hari ini kita memutuskan, mengambil keputusan pada waktu beribadah, walaupun lewat online, kita memutuskan, aku mau bersuka cita, karena hari ini adalah hari yang Tuhan ciptakan. Aku memuji Tuhan, walaupun kita tidak terdengar suara, tetapi mari kita di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, kita mengikuti pada waktu mau bertepuk tangan, kita bertepuk tangan, waktu mengangkat tangan, kita mengangkat tangan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang kami sembah dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur untuk satu hari yang Tuhan percayakan pada setiap kami. Kami berdoa di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Tuhan hadirat-Mu nyata, Engkau hadir secara nyata. Tuhan suasana pujian, penyembahan, pengagungan, peninggian pada Kristus Yesus memenuhi hidup kami dan ruangan di mana kami ada saat ini. Terima kasih Bapak, kami mulai ibadah pada hari ini dalam satu nama, yaitu dalam nama Kristus Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat beribadah. Syukur untuk karya penebusan Kristus yang sudah diberikan bagi setiap kita. Dia mengangkat kita menjadi anaknya dan menjadikan kita pemenang. Haleluya. Mari saya mengajak setiap kita bersama-sama, kita mau bersuka cita oleh karena kebaikan Tuhan. Mari ikutin gerakan kami bersama-sama. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu Tuhan, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri. Amin. Kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu Tuhan, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Saat ini kami mau berlari menggapai tujuan itu. Amin. Mendapatkan mahkota kekal, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun
kuasamu, berlari sampai tujuan. Haleluya, mendapatkan mahkota bersama-sama. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, Kami terima kemenangan-Mu Tuhan. kemenangan Haleluya. Kau sediakan Yes, untuk kami bawa di setiap langkah. dimanapun saat ini kami berdiri. Dimanapun Kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti. Amin. Di situ ada mujizat-Mu Tuhan. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Musikku pasti mujizat-Mu terjadi. Kami mau percaya mujizat-Mu Tuhan. Kami mau terima mujizat-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin, 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 amin. Kami terima Tuhan kemenangan yang Kau sediakan bagi kami. Amin, 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 amin. Yes. Saat ini kami terima Tuhan kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Dan kami mau perkatakan kesembuhan untuk setiap orang yang kami kenal yang membutuhkan kesembuhan pada saat ini, detik ini, mujizat Tuhan terjadi. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. You hold my very moment. You calm my raging sea. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. We believe in you. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Mari sama-sama katakan, you hold my every moment. You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you.
impossible for you, my Lord. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my word in your hands. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Yes, nothing is impossible. Impossible for you. You hold my word in your hand. Nothing is impossible. Yes, yes. Impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my word in your hands. I believe you're mine. Yes, we believe in you. I believe you are all I need. We believe in you. I believe you're my portion. More than enough. Yes, more than enough for me. Jesus, you're all I need. I believe in you. I believe you're mine. Mari berkata kami, kata-kata iman kita, bahwa hanya Tuhanlah sumber penyembuh kita. Come on. I need, cause I believe you're my portion. Yes, I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all that I need. Jesus, you're all that. You're more than enough. You're more than enough for me. Jesus, Jesus, you're all I need. We speak blessing. We trust in you, Lord Jesus. We speak healing. Kami percaya Tuhan, Kau penyembuh Tuhan. Yes, we love you, Lord. Trust in Yes, Lord. One more time, come on. I believe in you, Lord. I believe in you, Lord Jesus. Kami membawa bangsa kami kepadamu, Tuhan. Bangsa yang besar, bangsa kami Indonesia. Tuhan pulihkan Bapa
bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, saya ingin mengajak saat ini kita memandang ribuan pulau, suku, dan bangsa yang ada di atas Indonesia. Indonesia membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Indonesia membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Indonesia membutuhkan anugerah-Mu yang besar Tuhan, untuk memulihkan, untuk menyembuhkan negeri kami ya Tuhan. Kami perkatakan, Indonesia akan pulih, Indonesia akan sembuh, Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa. Tuhan Kau pulihkan, Tuhan Kau pulihkan, Tuhan Kau pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu Yesus. Tuhan
Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan yang besar, Tuhan atas seluruh suku, kaum dan bahasa. Namamu ditinggikan untuk selama-lamanya. Amin, amin. Kami percaya Tuhan. Menjelang kami merayakan ulang tahun negeri kami yang ke-76. Ada hal-hal yang luar biasa yang akan Kau nyatakan pada bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap doa demi doa yang dinaikkan Tuhan, setiap seruan yang diserukan Tuhan, Engkau mendengar dari tempat-Mu yang kudus Tuhan, dan melawat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat, pemulihan, kesembuhan terjadi atas setiap bangsa kami Tuhan. Setiap pribadi demi pribadi, setiap rumah demi rumah Tuhan, yang saat ini bersama-sama memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terjadilah mujizat, terjadilah kesembuhan, terjadilah pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan bangsa negeri kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Indonesia kembali kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Bapak Ibu, sebentar kita akan diberkati. Kalau dari sebagian besar cara saya atau gaya saya mengkonseling, sebenarnya tanpa sadar banyak dipengaruhi oleh Dr. Paulus dan Cilinda. Jadi tanpa mereka berdua, beliau berdua sadari ada banyak masa-masa dimuridkan yang tanpa, artinya ada yang intentionally, sengaja, dan juga lewat kehidupan sehari-hari. Karena beliau berdua seringkali bercerita bagaimana membesarkan anak. Karena anak-anak kami belum ada yang menikah, tapi anak-anak Pak Paulus sudah menikah, dan salah satunya juga join di sini ada halo Chris sama Angela juga join di sini. Jadi saya sendiri sekeluarga, khususnya suami saya dengan saya, cara kami mengkonseling banyak dipengaruhi dengan gayanya Dr. Paulus dan Cilinda. Kami belajar banyak. Dan tanpa memperpanjang, Dr. Paulus selama ini bertahun-tahun hidupnya diabdikan untuk menjadi konselor rumah tangga pranikah maupun pasca nikah. Memiliki 2 orang putra, yaitu Tommy dan Chris, yang dua-duanya sudah menikah dan mempunyai seorang istri yang sangat cantik, Ibu Linda. Dan saya banyak kali kadang-kadang WA-WA-an dengan beliau, dan saya banyak belajar dari kedua beliau. Mari kita tanpa memperpanjang, kita sambut saja Dr. Paulus Raharjo yang akan memberkati kita pada pagi hari ini. Silakan Pak Paulus. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk saudara sekalian. Saya mengucapkan terima kasih untuk undangan dan kesempatan kepada para pimpinan MDC Kuta yang telah mengizinkan saya masuk ke dalam ruang kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Salam damai sejahtera sekali lagi. Saya tidak pakai kata shalom, karena tidak terlalu fasih bahasa Ibrani, dan saya juga tidak yakin Yesus sendiri pakai kata shalom, karena bahasa Ibrani bukan merupakan bahasa tuturnya Yesus pada waktu itu. Saya hanya ingin kita semua agak mikir sedikit. Nah, ketakutan saya sebagai seorang, katakanlah mengajar, menyampaikan firman Tuhan kepada kayak ramai adalah satu, sudah ngotot-ngotot, ngomong ngalor ngidul, kanan kiri, atas bawah, ternyata saudara belum mengerti juga. Itu seperti nasib seorang guru sekolah minggu yang setelah dia jelaskan tentang konsep-konsep yang susah, khususnya tentang surga pada waktu itu, terus kemudian dia bertanya kepada para muridnya, anak-anak jadi apa syarat masuk surga? Satu anak angkat tangan dan katakan, mati dulu Bu. Ternyata memang benar, kebanyakan orang harus mati dulu, baru masuk surga. Terus dia jelaskan lagi, dan terakhir dia bertanya kepada anak-anak, siapa yang mau ikut ke surga? Semua angkat tangan kecuali si Adi yang terkenal memang nakal, tapi dia nakalnya itu sebetulnya dia mikir. Nah, kalau nggak cocok sama pikirannya, belum tentu dia katakan iya. Dia bilang, terus ditanya, kenapa Adi kamu nggak mau ikut ke surga?
bukan begitu, Bu. Sebetulnya dia mau kalau ikut ke surga. Cuma tadi sebelum ke sekolah minggu, Ibu sudah pesan, nanti kalau dari sekolah minggu jangan kemana-mana ya, Di. Pulang langsung, karena harus jaga adik. Gubrak, selesai. Nggak ngerti juga. Nah, hal yang kedua, yang saya takutkan sebagai pemimpin jemaat adalah terjadinya Matius pasal yang ke-7 ayat 21 yang dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jangan-jangan kita yang sudah lakukan banyak pelayanan ini, tidak semua orang kita layani itu yakin masuk surga. Orang-orang yang kita yakini masuk surga ternyata nanti tidak ada di surga. Nah, itu paling menghantui saya. Sehingga saya harus berhati-hati menyampaikan firman Tuhan itu. Tetapi walaupun demikian, memang sudah kodrat mungkin judul hari ini juga kontroversial sekali, yaitu Kristen kok cuma separuh. Kalau ada yang nanya, kenapa sih kamu kok suka yang kontroversi? Saya hanya cari contohnya aja. Contohmu siapa? Yesus. Loh, kalau saudara tahu Yesus itu kontroversial banget kalau enggak gitu. Kalau enggak gitu, dia enggak mau dilempari batu ya saudara ya. Karena kontroversinya pada waktu itu. Tapi biarkan dia yang sudah naik ke surga, dia yang sudah naik ke Golgota untuk disalib, ya saudara jangan salibkan saya, sudah ada yang disalib. Baik saudara, mari kita buka hati kita. Saya selalu mengingat lagu jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu, Tuhan. Mari buka Matius pasal yang 11 ayat 28 sampai 30. Saya mengharap kalau saudara ada di rumah, saudara punya Alkitab yang tercetak, saudara buka Alkitab yang tercetak, lebih enak rasanya membacanya. Apalagi saya kasih motivasi saudara, diramalkan 50 tahun ke depan, Alkitab tercetak ini akan makin jarang dan akan sangat amat mahal, terutama yang berbahasa Inggris. Karena orang sudah menggunakan Alkitab elektronik. Jadi simpan baik-baik, karena bukan aja nilainya yang mahal, tetapi harganya nanti juga mahal. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai yang ke-30. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kenapa saya beri judul Kristen kok cuma separuh? Karena lebih sering kita pilih-pilih ayat dan kita pilih ayat yang kita sukai. Dalam hal ini ayat 28 itu sangat kita sukai. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan kemudian berhenti di situ. Perjalanan hidup kita sebagai pengikut Kristus harus dimulai dari undangan. Undangan Yesus sendiri. Marilah kepadaku. Dan saya mengharapkan semua yang mendengarkan ini pernah mendengarkan undangan ini. Kira-kira pernah ya? Barusan saya juga ikut ngundang atas nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kepadanya, bukan kepadaku. Marilah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Yang letih, lesu, dan beban berat. Kenapa beban berat? Letih, lesu. Letih, lesu itu bukan karena tiba-tiba merasa lemah, lesu, karena kurang darah, bukan.
Karena letih itu artinya kecapaian setelah melakukan segala aktivitas fisiknya. Karena pada waktu itu, untuk mereka yang beragama Yahudi, dan itu agama bangsa Yahudi pada waktu itu selain ada kitab suci dalam bentuk Taurat, juga ada kitab-kitab lain yang sangat membebani mereka dalam hal ritual, doa, puasa, sedekah, pemujaan, sajen, kurban, dan seterusnya. Itu sangat membebani. Apalagi pada waktu itu kehidupan mereka bukan kehidupan yang normal, kehidupan mereka adalah kehidupan yang sangat berat karena mereka di dalam penjajahan bangsa Romawi. Loh, memang ada raja-raja orang Yahudi namanya Herodes. Itu pun bukan orang Yahudi. Itu pun orang Yahudi yang ditaruh di situ sebagai boneka saja. Sehingga kehidupan mereka sangat amat berat secara fisik, secara finansial, mungkin kesehatan juga berat, pada saat yang sama harus menuruti aturan agama para ulama pada waktu itu. Bahkan kalau saudara baca ayat yang 12 setelah itu mereka disalahkan karena ada aturan bahwa di hari Sabat mereka dilarang memetik bulir gandum dan memakannya, padahal mereka pada waktu itu lapar sekali. Jadi keadaannya saudara harus mengerti bahwa keadaannya itu sangat menekan kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka adalah letih, lesu. Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Masalah ini diselesaikan dengan undangan kepada mereka untuk datang kepada Yesus sendiri. Saudara sekalian, kekristenan bukan sekadar agama yang isinya banyak aturan. Bahkan aturan untuk berdoa saja kita nggak punya yang khusus. Kita boleh berdoa dengan buka mata, kita boleh berdoa dengan tutup mata, berdoa dengan melipat tangan, dengan mengangkat tangan, apapun boleh. Yang penting kita tahu bahwa fokus doa kita kepada Tuhan yang diwakili oleh Tuhan Yesus dalam hal ini. Marilah kepadaku. Langkah pertama adalah menjawab panggilan Tuhan ini. Dan saya kira sudah banyak orang yang menjawab panggilan ini. Tapi saya juga khawatir ada orang-orang sudah beberapa waktu di gereja, tetapi mereka terpanggil untuk masuk gereja, terpanggil untuk ikut beribadah ke gereja, tetapi belum pernah bertemu secara pribadi, secara spiritual dengan Yesus Kristus yang telah memanggil mereka. Mungkin hari ini adalah hari yang terbaik bagi saudara yang demikian untuk menjawab panggilan itu. Ya Tuhan, aku datang kepadamu. Beritahu aku apa yang harus aku lakukan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata kelegaan di sini dalam bahasa Inggris ditulis dalam bentuk kata rest. I will give you rest. Rest di sini punya makna kembali ke makna awal penciptaan. Ketika pada hari ke-7, yaitu hari Sabat, Allah sendiri dikatakan beristirahat. The rest day, hari Sabat. Kenapa demikian? Karena penciptaan sudah selesai. Dan rest di sini berarti bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan untuk diselamatkan itu sudah selesai. Sudah dilakukan. Sudah diselesaikan oleh Tuhan di atas kayu salib. Sehingga tidak ada lagi yang harus kita tambahi. Kecuali datang kepadanya, memasrahkan, menyerahkan, percaya bahwa hidup kita di tangan Tuhan adalah hidup yang akan diselamatkan. Kita percaya bahwa dosa kita telah ditanggungnya di atas kayu salib di Golgota. Dan setelah kita percaya hal itu, maka kita bisa mengalami rest atau kelegaan atau istirahat. Nah, tetapi seringkali kita ini datang kepada Tuhan hanya untuk manfaatnya saja. Hanya untuk berkatnya, hanya untuk keuntungan kita saja.
Dan semua orang mungkin sudah pernah melakukan itu, termasuk diri saya. Ketika saya diajak ke gereja pada waktu itu karena belum percaya kepada Tuhan, walaupun dibesarkan di keluarga yang beragama Kristen, diajak pelayanan, paduan suara, dan seterusnya oleh orang tua saya, artinya tidak ikut nyanyi, tetapi ikut melihat bagaimana mereka melayani. Tetapi saya tidak cepat-cepat atau lambat sekali untuk menerima Kristus. Kalau diajak ke gereja, pikiran saya bilang, apa untungnya? Apa untungnya? Ketika saya tidak terlalu menemukan keuntungan itu, maka saya ogah-ogahan. Kecuali ada keuntungan yang mungkin saya sudah pernah hitung-hitung, wah ini cukup menguntungkan, yaitu bisa cari jodoh di gereja. Kalau sudah begitu ya cari dulu, saya tanya mana gereja yang paling cantik jemaatnya. Ya lumayan lah cari jodoh di gereja. Ya itu kelakuan saya yang lama. Jadi ya kita mungkin tidak bebas dari pikiran bahwa kita mencari keuntungan diri sendiri untuk pergi ke gereja. Itulah sebabnya kita jadi Kristen jadi cuma separuh. Separuh, jangan-jangan yang separuh ini nanti diragukan imannya dan ya mungkin nggak ada ayatnya, tapi saya mikir jangan sampai separuh kaki masuk surga, separuh kaki masuk neraka gitu ya. Mari kita belajar fokus bahwa kalau mau menjadi pengikut Kristus ya sekalian yang penuh sepenuhnya. Saya baca lagi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah yang kedua ini segera mengikuti yang pertama, ya ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Pikulah kuk, saudara tahu kan kuk itu adalah satu gandar kayu yang dipasang di antara leher dua ekor lembu ketika membajak. Ya kan? Di sini berarti bahwa kita harus belajar berjalan bersama dengan pasangan kita yang satu kuk. Dan dalam hal ini disebutkan bahwa yang kuknya itu adalah kuknya Yesus sendiri. Karena kita bisa belajar kepadanya. Kita belajar bagaimana hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan ketika kita melangkah sesuai dengan aturan dan ajaran dan prinsip-prinsip firman Tuhan, pada saat itulah Tuhan dekat pada kita. Pada saat itulah Tuhan sedang mengajarkan sesuatu yang baik pada kita. Pada saat itulah Dia sedang memperingan beban kita karena Dia ikut menanggung bebannya. Ini mengingatkan saya akan satu ayat di Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur 37. Mazmur 37. Ntar saya carikan untuk saudara. Mazmur 37 ayat yang ke-23 dan 24. Saya akan mungkin baca ayat 23 dulu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dalam bahasa Inggris jelas sekali, the step of a good man are ordered by the Lord. Jadi kalau kita adalah orang yang benar, orang yang baik, adalah orang yang menata hidup dan langkah hidup kita sesuai dengan steps atau langkah-langkah yang telah ditentukan oleh Tuhan. Dan dikatakan dalam bahasa Inggris, yang dalam bahasa Indonesia adalah hidupnya berkenan kepadanya, tetapi di dalam bahasa Inggris dikatakan he delights in his way. Tapi kalau saudara membuka Alkitab Amplified, Classical Amplified Bible, saudara akan terkejut karena terjemahan dari ayat itu adalah and God, Allah sendiri, will busy himself with our little steps. Artinya dia menyibukkan dirinya dengan menjaga langkah-langkah kecil kita. Luar biasa.
Saya membayangkan ketika anak-anak sedang belajar jalan, tiba-tiba tidak diminta untuk salah satu misalnya berdiri dan mulai belajar jalan, maka apapun yang saya sedang lakukan pada waktu itu akan saya tinggalkan untuk menjaga anak ini supaya jangan jatuh dan melukai dirinya sendiri. Mungkin itulah yang saya bisa gambarkan tentang Tuhan yang menjaga langkah-langkah anak-anaknya, yaitu kita yang mengikut Dia melalui firman-Nya. Sehingga apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Kenapa? Karena Tuhan cukup dekat. Sebab Tuhan menopang tangannya, atau dalam bahasa Inggris, the Lord uphold him with his hand. Tuhan menopang dengan tangannya. Kenapa? Karena Tuhan nggak jauh-jauh amat. Lah kalau kita mau melakukan semua kegiatan keputusan kita putuskan sendiri, kita pikirkan sendiri, kita lakukan sendiri, dan kalau kita gagal kita nyalain Tuhan. Kok jauh dari Tuhan, kok Tuhan bilang, Tuhan kok kenapa nggak tolong saya? Loh, kita yang menjauh. Nah, ketika kita melakukan firman-Nya, itu artinya kita berjalan dekat dengan Tuhan, karena kita berjalan satu kuk dengan Tuhan. Sehingga itu akan menjadi ringan. Jadi orang Kristen jangan cuma separuh, jangan cuma datang hanya untuk berkat-Nya, untuk mencari kelegaan dalam hidup ini. Tetapi kemudian belajarlah memikul kuk yang Dia pasang dalam hidup kita. Dan karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara sekalian, saya suka sekali komentar ini. Komentar ini salah satu mengatakan demikian. Kalau kita menjadi pengikut Kristus dan kita mulai menyelaraskan jalan kita dengan firman-firman-Nya, tidak ada jaminan bahwa masalah yang sedang kita hadapi, yang bertubi-tubi mungkin, itu akan terselesaikan dengan segera. Tetapi yang akan terjadi adalah kita belajar memiliki karakter seperti karakter Kristus sendiri dalam menghadapi segala masalah kita, yaitu makin lemah lembut dan makin rendah hati. Apakah itu yang sedang kita alami? Melalui harangan, rintangan, tantangan, ujian, kita dibuat makin lemah lembut dan makin rendah hati. Karena itulah perhatian Tuhan pada hidup kita. Bukan sekedar menyelamatkan kita atau menyelesaikan masalah-masalah pribadi kita, tetapi ingin melihat karakternya terpatri, terlihat, terjadi, dan menjadi milik kita sebagai anak-anaknya yang telah dilahirkan kembali oleh Roh-Nya. Masa sih anaknya nggak kayak bapaknya? Ya, itu kan kalau ada orang mengatakan, ini mirip siapa ya? Nggak mirip bapaknya, nggak mirip ibunya. Waduh, itu penghinaan sekali itu. Apa mirip tetangganya? Kan penghinaan sekali. Jadi kalau kita dilahirkan oleh Roh Kudus, lahir baru oleh Roh Kudus, seharusnya kita memiliki sifat dan karakter Kristus. Jadi yang pertama, marilah kepadaku. Dimulai langkah kita sebagai pengikut Kristus. Dimulai dengan menjawab undangan Tuhan untuk datang kepadanya secara pribadi. Yang kedua, kita selesaikan hidup ini dengan mengikuti, menyelaraskan langkah-langkah kita dengan partner, dengan mitra satu kuk, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi ketika kita sedang mentaati firman-Nya, apapun itu, yakinkan diri saudara bahwa Dia sedang dekat dan sedang menjagai langkah-langkah kecilmu. He delights in His way. Artinya, God will make Himself busy taking care of your small steps. Allah akan menyibukkan dirinya
untuk menjagai dan mengatur langkah-langkah kecilmu. Sampai lahir kelemah lembutan dan kerendahan hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kalau tadi mungkin ketenangan, kelegaan fisik, sekarang lebih penting dari hanya fisik. Tapi jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kenapa demikian? Karena dia siap, sedia menolong kita. Jadi pengikut Kristus, jadi orang Kristen, jangan cuma separuh, yang lengkap. Mungkin hari ini adalah hari yang baik untuk memanggil saudara, menyampaikan undangan Kristus untuk hidup saudara, untuk datang. Mungkin saudara sudah babak belur dalam kehidupan ini, sudah capek untuk mencari keselamatan, dan saudara tidak mendapatkan keselamatan atau jaminan akan keselamatan. Tetapi saudara ketakutan bahwa mungkin ada yang kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Hari ini saudara mendapat panggilan dan undangan dari Kristus sendiri melalui Roh Kudus-Nya. Datang kepadaku, datang kepada Kristus. Engkau akan mendapatkan kelegaan. Artinya, tidak ada lagi yang harus kau lakukan kecuali memasrahkan hidupmu ke dalam tangannya yang telah menyelesaikan hutang dosamu dengan menanggungnya di atas kayu salib lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan libatkan saudara di dalam persekutuan di mana saudara akan bersama-sama dengan anggota jemaat dan tubuh Kristus, bersama-sama belajar, melakukan langkah-langkah kecil kita, menyelaraskannya dengan firman Tuhan, dan menikmati kehadiran Tuhan sendiri di samping kita ketika kita sedang menghadapi halangan, rintangan, ujian, tantangan hidup, apapun itu. Sampai karakter Kristus, yaitu kelemah lembutan dan kerendahan hati, itu menjadi bagian dari kita. Dan biarkan Tuhan melihat itu sebagai sesuatu keindahan, dan kita akhirnya mendapatkan ketenangan jiwa selama-lamanya. Bapa Surgawi, Engkau sendiri yang terus menerjemahkan firman ini menjadi langkah-langkah praktis kami. Kerinduan kami adalah kami menyukakan hati-Mu, membuat Engkau senang, karena kami telah meresponi panggilan-Mu untuk datang kepadamu, memulai kembali satu relasi, satu hubungan yang mesra dengan Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan dengan iman kami yang baru, kami mau mengikuti setiap langkah firman-Mu yang boleh kami dengar, boleh kami baca, dan yang telah diajarkan kepada kami bersama dengan saudara-saudara kami seiman yang lain. Dengar doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu, di tempat kita masing-masing kita ucapkan syukur untuk apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah ibadah kita hari ini. Kepada Dr. Paulus Larjo, terima kasih sudah memberkati jemaat. Biarlah firman ini tertanam dalam kehidupan jemaat Kuta Bali, kita bisa melihatnya bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Karya Roh Kudus yang membuat kita menjadi orang Kristen sepenuhnya, bukan Kristen separuh. Dan juga bagi setiap saudara yang baru pertama kali join, bergabung dengan MTC Kuta lewat Zoom, dan ucapkan selamat datang, kami menyambut dengan sukacita. Mari minggu depan kita bisa bersama-sama beribadah dengan Zoom.
yang sudah disediakan. Terima kasih. Mari kita sebelum mengakhiri ibadah, kita akan bersyukur dan berdoa. Kita melihat bagaimana firman Tuhan katakan semua orang yang percaya dalam nama Yesus dan menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak. Mari kita bersatu berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah hari ini. Dengan penuh ucapan syukur kami datang kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada para pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah hari ini. Saya juga bersyukur Dr. Paulus Prajo sudah Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman di tengah-tengah kami. Mengingatkan kami kembali. Untuk kami belajar kepada Engkau ya Yesus Kristus Tuhan Selamat kami. Untuk kami terus lemah lembut dan rendah hati. Saya juga mengucap syukur untuk setiap persembahan yang sudah bisa kami berikan dengan sukacita karena semua berkat datangnya dari Engkau. Tuhan, dengan iman kami terima kemenangan terjadi di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Dengan iman kami terima kesembuhan terjadi. Dengan iman kami terima Tuhan, legaan terjadi, ketenangan terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Di tengah-tengah masa sulit ini, kami percaya Engkau yang memberikan ketenangan dalam jiwa kami. Kami terus bisa hidup, bergantung, dan percaya sepenuhnya akan janji-janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Dialah yang sudah memanggil dan memilih kita. Dia tidak pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya. Dimanapun kau ditempatkan Allah, hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Panjang minggu ini, biarlah kau ditemukan dengan jiwa-jiwa, sehingga melalui hidupmu, keselamatan darah sampai kepada setiap mereka. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat Tuhan atas umat-Mu. Mari kita terima dengan penuh ucapan syukur. Berkat yang melimpah dari Tuhan yang menjadikan kita saluran berkat. Selama Tuhan memberikan kita tugas dan tanggung jawab untuk hormat dan kemuliaan. Termeterai doa berkat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita terima dengan ucapan syukur, dengan berkata, Amin.